Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai mengelola program kesejahteraan SDM. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai mengelola program kesejahteraan SDM. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Pengelolaan program kesejahteraan SDM bertujuan meningkatkan kualitas hidup karyawan, baik dari aspek fisik, mental, sosial, dan finansial. Pertama, mari kita bahas ruang lingkup kerjanya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan kesejahteraan karyawan. Melakukan survei, diskusi, dan analisis kondisi sosial ekonomi karyawan. Yang kedua, perencanaan program kesejahteraan. Menyusun program yang relevan dengan kebutuhan karyawan dan tujuan organisasi. Seperti 1. Fasilitas kesehatan atau BPJS dan asuransi tambahan. 2. Fasilitas olahraga atau rekreasi. 3. Program pinjaman atau koperasi karyawan. 4. Bantuan pendidikan untuk anak. 5. Konseling psikologis. 6. Program keseimbangan kerja hidup atau work-life balance. Yang ketiga, pelaksanaan program kesejahteraan. Menjalankan program sesuai anggaran dan prioritas atau bisa bertahap. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan program. Jadi, kita perlu menilai efektivitas program kesejahteraan melalui tingkat partisipasi, kepuasan, dan dampaknya terhadap produktivitas atau retensi karyawan. Yang kelima, koordinasi dengan pihak terkait, termasuk HR, manajemen, serikat pekerja, penyedia asuransi, dan lembaga kesejahteraan eksternal. Lalu kedua, kendala di lapangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan program kesejahteraan karyawan seringkali menghadapi tantangan seperti: yang pertama, keterbatasan anggaran. Perusahaan ingin memberi fasilitas terbaik, tapi dana terbatas, apalagi pada masa krisis ekonomi. Yang kedua, kurangnya data kebutuhan nyata karyawan. Seringkali program disusun tanpa riset yang memadai, sehingga pada akhirnya program tersebut tidak dimanfaatkan atau tidak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh karyawan. Yang ketiga, minimnya partisipasi karyawan. Ada kalanya beberapa program kurang menarik atau bahkan tidak sesuai dengan kultur kerja karyawan, sehingga partisipasi mereka pun menjadi sangat rendah. Yang keempat, koordinasi internal yang kurang efektif. Divisi HR, keuangan, dan operasional kadang tidak sejalan dalam pelaksanaan program, sehingga tujuan yang ingin dicapai pun sulit terwujud. Yang kelima, ketidaktahuan karyawan tentang manfaat yang ada. Program sudah tersedia, tapi karyawan tidak memanfaatkannya karena kurang sosialisasi. Selanjutnya ketiga, rekomendasi untuk HRD. Agar program kesejahteraan karyawan berhasil dan berkelanjutan, berikut strategi yang bisa dilakukan HRD.
Yang pertama, lakukan survei kesejahteraan tahunan untuk mengetahui kebutuhan dan harapan karyawan secara langsung, sehingga program lebih tepat sasaran. Yang kedua, susun program berdasarkan prioritas dan dampak. Tidak perlu semuanya mahal kok. Fokus saja pada hal-hal yang paling dibutuhkan dan berdampak tinggi, misalnya kesehatan mental, pinjaman darurat, dan lain-lain. Yang ketiga, libatkan karyawan dalam perencanaan program. Coba deh buat tim kecil atau focus group discussion, supaya program yang dibuat benar-benar sesuai aspirasi. Yang keempat, gunakan mitra eksternal untuk efisiensi biaya. Contohnya, bekerja sama dengan asuransi, klinik, aplikasi kesehatan, koperasi karyawan, atau penyedia wellness platform. Yang kelima, sosialisasikan program secara aktif dan rutin. Gunakan media internal, sesi orientasi, dan HR Corner agar semua karyawan tahu apa saja fasilitas kesejahteraan yang tersedia. Yang keenam, monitor dan evaluasi program secara berkala. Lihat dari tingkat penggunaan, efektivitas, serta feedback karyawan. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Program kesejahteraan karyawan adalah investasi jangka panjang bagi organisasi. Ketika karyawan merasa aman, nyaman, dan diperhatikan, maka 1. Produktivitas meningkat. 2. Turnover menurun. 3. Loyalitas dan citra perusahaan sebagai tempat kerja ideal akan tumbuh. Tapi untuk efektif, program harus dirancang berdasarkan data real, dieksekusi dengan tepat sasaran, dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh karyawan. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai mengelola program kesejahteraan SDM. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sehat, sukses, bahagia selalu. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Bye!